saya sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Nurul Madinah, saya sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Maria Oliva, saya sebagai pembaca TPT. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul, saya sebagai pembaca TPT. Perkenalkan, saya disukai sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Chandika Sasar dari Anja, saya sebagai pembaca TPT. Perkenalkan, nama saya Adam Fadila Umaira, saya sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, saya Lalita Amulfa, saya sebagai dokter. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Sena Febrian Dini sebagai petugas laboratorium. Perkenalkan, saya Putri Damayasari sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Siska Widianti sebagai asisten dokter. Perkenalkan, saya Rizky Arialdi Bernanda sebagai pasien lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung akibat jantung yang seharusnya berdenyut secara teratur berubah menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau tidak beraturan. Aritmia disebabkan adanya gangguan pada impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan irama jantung. Gangguan irama fibrilasi atau tidak kuncup pada beresiko stroke, dan gangguan irama fibrilasi tidak kuncup pada bilik jantung berakibat langsung fatal. Klasifikasi aritmia, ada bradikardi dan ada takikardi. Bradikardi terjadi ketika denyut jantung terlalu lambat, kurang dari 60 kali per menit. Sedangkan takikardi adalah terjadi ketika denyut jantung terlalu cepat, lebih dari 100 kali per menit. Selanjutnya ada penyebab aritmia, faktor aritmia, dan gejala aritmia. Yang pertama, penyebab aritmia, yaitu peradangan jantung, misalnya demam reumatik, peradangan miokard, atau karena infeksi. Yang kedua, ada gangguan sirkulasi koroner, misalnya infak miokard. Yang ketiga, karena obat, misalnya golongan obat digitalis, quinidin, dan antiaritmia. Selanjutnya, gangguan keseimbangan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Gangguan endokrin, misalnya hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Selanjutnya, faktor aritmia. Yang pertama, obat dan suplemen, obesitas, diabetes, ketidakseimbangan elektrolit, terlalu banyak minum alkohol, konsumsi kafein atau nikotin, obstruktif sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur, tekanan darah tinggi, masalah pada tiroid. Selanjutnya, gejala aritmia, detak jantung yang tidak teratur atau berdetak secara cepat dan terlalu lambat, rasa mudah lelah, rasa sakit di bagian area dada, hingga menyebabkan penderita pingsan, demam, kemerahan kulit, atau reaksi obat inflamasi. Penata laksanaan medis. 1. Farmakologis. Obat-obat anti-aritmia dibagi 5 kelas. Kelas 1 sodium channel blocker. Kelas 1A contoh obatnya quinidin, procyanamide, disopiramid. Kelas 1B contoh obatnya lidocaine, phenytoin, tocainide, dan mexiletin. Kelas 1C contoh obatnya flecainide, enacainide, dan propafenone. Kelas 2, beta adrenergic blockade. Kelas 3, bretylium amiodaron, satolol, defotilit, dan ibutilit. Kelas 4 contoh obatnya verapamil dan dilithiazem. Kelas 5 contoh obatnya digitalis, atnosin, dan magnesium. Penata laksanaan medis yang secara non-farmakologis. Non-farmakologis pada bikardia dan simptomatik, tata laksana awal adalah meningkatkan oksigenasi dan memenuhi preload yang adekuat. Bila memungkinkan, pasien dibaringkan dengan posisi kaki lebih tinggi sehingga aliran balik vena meningkat dan preload juga meningkat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bisa saya bantu, Bu. Saya mau ketemu dokter Bu, anak saya sesak nafas. Nama anaknya siapa ya, Bu? Indah. Umurnya? Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Ini nomor antriannya, nanti saya panggil, Bu. Terima kasih, Bu. Nomor antrian 1. Sorry, Bu, saya lupa. Kenalkan Bu, saya Dr. Lalita Amelva. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu. Jadi gini, Bu, anak saya kan pusing, mudah lelah, sesak nafas. Sudah lama, Bu? Belum, Bu. Baru-baru ini. Ini anaknya ya, Bu? Umur anaknya berapa ya, Bu? 25 tahun, Bu. Sebelumnya udah pernah berobat ke rumah sakit yang lain, Bu? Atau baru pertama kali ya? Pertama kali. Nama anaknya siapa, Bu? Nama anaknya siapa? Putri, Bu. Oh, Putri. Sebelumnya Putri, nafsu makan Putri berkurang nggak? Iya, Bu. Akhir-akhir ini, Bu. Putri sekolah apa kerja? Kuliah, Bu. Akhir-akhir ini Putri pernah ngalamin apa gitu yang Putri rasain? Pusing, Bu, mudah lelah, terus akhir-akhir ini sering detak jantungnya berdebar cepat juga, Bu. Oke, bentar ya, saya periksa dulu. Bentar ya. Nafasnya sesak nggak? Sering sesak? Iya, akhir-akhir ini, Bu. Ya, tekanan darahnya cukup tinggi ya, nadinya juga, frekuensi nafasnya ya cukup tinggi juga, suhunya gini, kalau mau cek lebih lanjut, saya sarankan untuk cek labor sih. Kalau ibunya nih mau nggak, waktunya cuma nggak lama kok gitu, biar lebih jelas penyakit anaknya ini apa gitu. Ya Siska, nanti tolong saya minta tolong ya, tolong kasih ini ke ruang ke labor, nanti tolong diperiksa ya. Ya, makasih. Permisi. Tolong dicek. Oh, ini hasil sampel dari dokternya ya? Oke, Tolong dicek ya. Jadi nanti saya cek dulu, nanti saya antarkan ke ruangan dokternya ya. Iya, Bu. Iya. Permisi, Dok. Ya, masuk. Ini saya sudah cek atas nama pasien Putri Indah. Oh, iya, yang Ini tadi ya? hasil labornya, Dok. Makasih ya, Dok. Terima kasih ya. Siska, saya minta tolong panggilin pasien atas nama Putri, tolong masuk ke ruangan saya sekarang ya. Terima kasih. Atas nama Putri disuruh masuk ke ruang dokter. Oke Bu, dari hasil laboratorium yang telah saya terima, anak ibu mengidap penyakit aritmia ya. Kalau boleh tahu artinya itu apa ya, Bu? Aritmia itu kayak gangguan yang terjadi pada irama jantung anak ibu, kayak jantung anak ibu tuh berdebar terlalu cepat gitu Bu. Apakah itu penyakit itu bisa sembuh, Bu? Insya Allah bisa Bu, dengan terapi atau mungkin kalau bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik, gimana kalau saya sarankan untuk anak ibu untuk dirawat di sini, dirawat di rumah sakit ini dulu. Nggak usah, Bu, kasih resep aja. Oke ya. Berarti anaknya nggak mau ya Bu dirawat di sini? Mau kan? Nanti kalau saya berarti minum obat suka ya? Nanti kalau saya resepkan obat aja nanti diminumnya teratur ya. Kalau begitu saya buatkan resep buat anak ibu. Nanti obatnya bisa ibu tebus di apotek ya Bu ya. Ini Bu obatnya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ibu bisa tanya ke apotekernya ya Bu. Ini resepnya, silakan ibu tebus di apotek. Terima kasih ya Bu, semoga cepat sembuh. Terima kasih ya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Sebentar ya, Bu, saya lihat dulu.
Baik Bu, untuk semua obat yang di resep ini ada semua di apotek kami. Dan Ibu baru pertama kali menggunakan ya Bu. Untuk itu saya serahkan aja ke asisten apotekernya ya Bu. Bu, ini ada resep dan obat sudah saya siapkan untuk pasien atas nama Putri. Dan dia baru pertama kali menggunakan obat ini, jadi dia minta konseling Bu. Baik, boleh dipanggil pasien. Dan atas nama Putri, langsung masuk saja ke sini ya Bu. Selamat siang Bu, apakah betul pasien atas nama Putri umur 25 tahun? Iya Bu. Sebelumnya saya ingin tanya Bu, apakah anak Ibu pernah memakai obat ini Bu? Sebelumnya belum pernah Bu. Baik Bu, Ibu ada waktu untuk konseling dengan apoteker kami Bu? Lama nggak Bu? Paling lama 15 menit Bu. Nah, mari saya antar ke dalam ya Bu. Ibu, ini ada resep yang udah ditebus oleh pasien atas nama Putri Indah umur 25 tahun. Dia belum ada ini pertama kali di rumah saya ingin konseling Ibu. Oke, suruh dia masuk ya Mbak. Pasien atas nama Putri Indah. Baik Bu, ini tadi resepnya udah diantarkan sama asisten apoteker saya. Ada furosemid, spironolactone, atorvastatin, digoxin, kandesertan, sama kurkumin forte. Nah, di sini sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit alergi terhadap obat yang lain nggak Bu? Nggak ada Bu. Apakah Ibu udah tahu cara penggunaan obat-obat ini Bu? Belum Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan obatnya ya Bu, serta cara penyimpanan obatnya juga ya Bu. Baik, Dik. Di sini ada obat furosemid, spironolactone, sama kandesertan. Ini untuk menurunkan tekanan darahnya. Dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan. Kemudian ada obat digoxin. Ini untuk memperbaiki irama jantung. Karena adik tadi ada riwayat penyakit aritmia kan. Kemudian ada obat kurkuma forte. Ini dikonsumsi 3 kali sehari. Ini obat ini untuk membantu menambah nafsu makan adik. Kemudian ada obat atorvastatin. Ini dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan. Obat ini untuk menurunkan kadar kolesterol adik ya. Ada obat furosemid tadi. Ini bisa dikonsumsi di malam hari ya. Untuk semua obat tadi, kalau misalnya ada efek sampingnya itu seperti mual atau pusing, itu tuh udah ada efek samping dari obat tersebut, jadi tidak apa-apa ya. Kemudian bisa juga selagi mengkonsumsi obat-obatan juga harus diiringi dengan aktivitas olahraga yang ringan-ringan saja, itu secara teratur. Kemudian mengkonsumsi pola makannya juga dijaga, dan juga kalau bisa kurangi makanan-makanan yang mengandung garam ya Bu. Apakah sudah mengerti tentang cara penggunaan obatnya? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyain lagi atau ibunya atau adik? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau untuk penyimpanan obat ini bisa disimpan pada suhu ruangan, jangan terkena sinar matahari, dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan ya Bu. Boleh saya minta tolong untuk mengulangi cara penggunaan obat dan juga cara penyimpanan obatnya? Baik Bu, untuk obatnya semuanya akan diminum 1 kali sehari Bu, kecuali yang kurkuma forte diminum 3 kali sehari. Dan untuk penyimpanannya disimpan pada suhu kamar, dijauhkan dari jangkauan anak-anak juga Bu. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang tidak diinginkan, bisa dihentikan saja mengkonsumsi obat tersebut dan konsultasi lagi ke dokter ya. Iya Bu. Baik, semuanya sudah mengerti ya Bu, adiknya juga udah mengerti. Jadi bisa nanti obatnya diambil aja di kasir, terus dibayar di sana ya Bu. Makasih ya Bu. Ya. Ini resep obat ibu tadi, jadi bisa dikasih ya. Baik, makasih ya Bu. Pasien atas nama Putri. Baik Ibu, ini obatnya semuanya bisa ditebus. Ibu mau tebus semua saja Bu. Totalnya 500.000 ya Bu. Duitnya pas ya Bu, makasih.
dulu apakah obatnya ada, dan nanti obatnya akan dibawa oleh asisten apoteker kami. Baik, Bu. Bu, semua resepnya sudah ada di apotek kami. Nah, di sini ada furosemid diminum 1 kali sehari, kemudian ada spironolakton diminum 1 kali sehari juga, kemudian ada atorvastatin di sini 1 kali sehari juga, kemudian ada digoxin 1 kali sehari. Ini ada vandesartan itu 1 kali sehari, kemudian kurkuma force itu 3 kali sehari. Baik Pak, Bu, untuk obatnya bisa dikukus di kasir ya. Baik, Bu. Dengan Bapak Rizky, Iya Bu. ini obatnya mau ditebus semua, jumlahnya ada 500.000. Ya Bu, boleh Bu. Ini uangnya, Bu. Kasih Bu. Kasih ya, Bu. Terima kasih Bu.